untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, juga Ibu yang mewakili dari Ibu Kepala Sekolah SD 59, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan kita ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru dari SD 59 yang mau mendukung dan berkolaborasi untuk kemajuan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun susunan acara dari kegiatan ini, pertama kata pengantar tentang tujuan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua nanti kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif itu oleh saya sendiri dan penutup. Adapun tujuan daripada kegiatan ini agar saya sebagai CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata pengantar dan membuka acara ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat pagi, berjuang-juang Banda Krina. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena pada saat ini kita diberikan waktu untuk sharing, bahasa ini namanya ya, karena pada saat ini di sekolah kami ada CGP. Nah, di sini yang mau Ibu Junita akan paparkan sama kita, yaitu ini adalah tugas aksi nyata Ibu ini modul 1.4 ya Bu ya, yaitu mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, saya harapkan untuk aksi nyata kali ini kepada Ibu CGP, Ibu Junita Brupralinangin, supaya penerapan budaya positif ini nanti dapat menambah ilmu kepada kami rekan-rekan sejawat di sini, dan budaya positif ini juga nanti dapat kita terapkan bersama-sama di tempat tugas kita kepada siswa-siswa didik kita, supaya anak didik kita nanti mengetahui bagaimana budaya positif itu untuk meningkatkan pembelajarannya nanti. Dan saya berharap sebagai pimpinan di tempat kita ini kepada Ibu CGP kami supaya tetap semangat jangan malu berbagi praktik baik, jangan segan berbagi praktik baik satu dengan yang lain. Memang di dalam kita berbagi praktik baik ini semua membutuhkan proses. Ada yang menerima, ada yang menolak. Mungkin itu karena belum paham kami sebenarnya. Tapi lama-kelamaan nanti semua itu bisa dijatuhkan menjadi satu motivasi buat kita semua. Dan saya harapkan supaya Ibu Junita Brupralinangin di dalam mengikuti CGP ini dapat menjadi contoh bagi kami teman-teman di sini, supaya kami juga nanti semangat dan bisa juga ikut sebagai CGP. Dan hanya inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sudah bisa kita mulai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu Indonesia,
dalam modul 1.4 aksi nyata budaya positif ini ada 7 materi yang akan saya bagikan atau saya sebarkan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelak, keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Next. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu Guru. Kita bebas menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplin anak? Kira-kira kita setuju atau tidak ini Bapak Ibu Guru? Apakah kita setuju ini hukuman dapat mendisiplin anak didik? Bagaimana Bu Yoni? Saya tidak setuju. Terima kasih ya. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca untuk membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak-anak? Apakah kita setuju? Ya. Oh, ini setuju ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita lanjut yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan memberikan penghargaan motivasi belajar anak ini meningkat? Setuju? Setuju ya. Bapak Guru siapa yang bersedia menolong saya di tempat ini menuliskan pernyataan atau sebuah kata benda yang kita anggap ini sangat berharga dalam secari kertas. Pak Jess bisa? Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas itu. Nah, nanti saya akan mencoba membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja supaya Bapak mau membuka genggaman tangan itu. Bisakah Pak Jess? Oke, mantap. Sesuatu yang sangat berharga ya. Sesuatu naik ke depan Pak Jess. Oke. Ini Pak Jess, bisakah saya melihat isi dari tangan Bapak? Bisa. Yakin Bapak menunjukkannya? Saya dengan yakin bisa. Oke. Boleh. Tepuk tangan dulu buat Pak Jess. Oke, tepuk tangan buat Pak Jess. Pak Jess, kira-kira apa isinya Pak Jess? Isinya ini salah satu organ dalam tubuh saya. Oh iya. Mantap ya. Kita terima sih ya, tepuk tangan buat Pak Jess. Boleh dibacakan? Boleh. Oke, silakan Pak Jess. Kita buka ya pelan-pelan. Apakah isinya? Isinya jantung. Oh, jantung ya. Tepuk tangan buat Pak Jess, luar biasa. Oke, kira-kira ada ibu bapak guru yang lain yang tidak mau nih membuka, dia tetap mau menggenggam. Kira-kira karena dia menganggap ini sesuatu yang penting. Ibu Nora bisa? Oke. Ibu SS, Ibu Sagala, bolehkah saya lihat isi genggaman Ibu? Tidak. Ayolah Bu, saya traktir makan bakso nanti loh. Bagaimanapun tidak. Jahat kali Ibu, itu aja nggak bisa dibagikan. Nggak ya penting-penting kali itu Ibu. Ini sesuatu yang sangat penting dan saya tidak akan membuka. Aku tahu apa isinya, paling HP, Tidak. duit. Bukan. Ayolah kasih tahu lah, kita kan bestie. Tidak, Bu. Oke, tepuk tangan buat
Kira-kira apa yang membuat ibu tidak mau membagikan isi dari genggaman ibu tadi? Ini sesuatu yang sangat memang penting. Kalau saya bagikan akan berbahaya bagi saya. Oke, terima kasih. Jadi saya nggak bisa mengontrol ibu lah ya. Oke, terima kasih. Nah, mengapa ibu segala tidak mau? Itu posisi kontrolnya ada di dirinya. Lingkungan itu tidak bisa mengontrol dia. Nah, di lapangan terjadi miskonsepsi tentang kontrol ini. Banyak kita berasumsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Atau ilusi kritik atau membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik. Atau ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebetulnya akan kita ubah, bahwa letak posisi kontrol itu ada di dalam diri kita. Mas Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan mengubah paradigma kita. Lanjut nanti. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan itu ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi orang lain tidak bisa mengendalikan saya. Seperti itu dia ya. Nah, ada lagi semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus respon. Namun kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dengan paradigma baru maksudnya adalah pembelajaran dengan merancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah materi kita untuk yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi sebetulnya disiplin itu belajar. Namun sekarang terjadi pergeseran makna. Banyak orang menganggap disiplin itu suatu hukuman. Disiplin positif di sini dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu seperti profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada juga bergotong royong, ada juga berkolaborasi, ada juga berbudaya, berkebinekaan global, dan banyak lagi. Kita lanjutkan yang ketiga, mengenai motivasi perilaku manusia.
motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan segala sesuatu itu ada motivasinya. Setiap manusia melakukan sesuatu ada motivasinya, sama halnya dengan anak-anak kita. Anak-anak murid kita datang ke sekolah ada motivasinya. Motivasi di sini terbagi 3. Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau kita tanya ke peserta didik kita yang datang pagi-pagi, "Nakku, selamat pagi Bu. Kenapa kamu datang ke sekolah cepat?" Kalau jawaban anak kita itu takut nanti terlambat dihukum Bu, berarti motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin ada juga anak-anak bilang, "Bu, kalau di kelas kami cepat datang, nanti kami dapat bintang." Berarti motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi kalau jawabannya, "Saya senang cepat datang ke sekolah, Bu, karena saya tahu di sekolah saya dapat ilmu, bermain dengan teman," berarti motivasinya adalah motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini merupakan motivasi yang ada dari luar dirinya. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, ya itu merupakan motivasi internal berasal dari dirinya sendiri. Kita lanjut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman juga dapat diberikan dalam bentuk fisik maupun fisikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari hukuman. Hukuman itu tidak terencana, spontan. Kita lanjutkan. Sedangkan konsekuensi ini tingkat disiplin yang sudah lebih baik. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya konsekuensi yang dapat diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi jangka waktunya tidak panjang atau pendek. Jadi kalau hukuman itu kesannya mendadak, kalau konsekuensi ini sudah ada seperti kesepakatan kita bersama. Misalnya kalau anak itu datang terlambat ke dalam kelas ketika proses belajar mengajar sudah berlangsung 10 menit, nanti pada istirahat dia tidak keluar. Dia harus menyiapkan catatan atau materi apa yang 10 menit itu sudah terlewatkan. Seperti itulah Bapak Ibu tentang konsekuensi. Kita lanjut ke restitusi. Mohon maaf jika terkesan agak cepat karena materinya banyak sekali ya Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan
murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya nanti. Baik Bapak Ibu, ini ada 7 tindakan guru ya. Di sini kita bisa berbagi pendapat ya. Kira-kira untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya kasus pertama ini ada anak-anak terlambat datang sekolah. Jadi kita beri tindakan saya tidak akan terlambat lagi. Dia harus menulisnya sebanyak 100 kali di buku. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oke, benar ya Pak Jess, ini hukuman. Kira-kira boleh berbagi Pak Jess, kenapa Bapak menyimpulkan hukuman bukan konsekuensi? Ya, alasan saya pilih hukuman karena pada saat kita suruh siswa ini menulis kalimat itu membutuhkan energi mereka. Jadi mereka butuh waktu juga. Jadi kita bukan memberikan konsekuensinya apa yang akan terjadi, tetapi kita mempersulit siswa gitu. Sehingga ada nilai mempersulit siswa di situ, sehingga saya pilih hukuman. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Jess, luar biasa ya. Benar yang seperti disampaikan Pak Jess ya. Ini kesannya kadang mendadak ya Pak. Kita beri hukuman itu ya gitu. Benar sekali. Dan di sini tidak ada kesepakatan awal dengan anak bahwa dia terlambat harus mencatat 100 kali. Kita masuk ke yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Ada anak-anak datang terlambat hadir ke sekolah, jadi kita suruh lari keliling lapangan 2 kali. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, Pak Jess bilang konsekuensi. Ada pendapat lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa dua-dua ini Bu. Karena bisa juga jadi hukuman, bisa juga itu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Miri. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kira-kira ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya konsekuensi tadi, karena itu ada kata karena itu berarti konsekuensi menurut saya gitu. Iya. Karena kata karena itu yang menjelaskan di atas. Oke, terima kasih Pak buat pendapatnya ya. Sedikit berbagi ya yang kami dapat itu kalau konsekuensi itu tindakan yang kita berikan kepada anak itu terkait dengan sikap atau perbuatan mereka supaya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau di sini kita lihat lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat kurang ada sinkronisasinya. Jadi ini juga termasuk dalam hukuman. Sekedar meluruskan sedikit ya Pak Jess. Kita coba lihat ke yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Ini pasti udah hukuman ya. Karena nggak ada hubungan dengan hubungan push up dengan tidak mengerjakan PR. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, benar Ibu kepala ya. Untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah merupakan konsekuensi karena anak harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya, terima kasih Bu. Jadi di sini ada tepuk tangan dulu Bunda. Ini kita ada nilainya, nilai kebajikannya bertanggung jawab ya Ibu dari tindakan yang dia lakukan. Kita lanjutkan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis
Kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut saya ini juga konsekuensi ya. Karena seperti jawaban Ibu Kepala tadi, ini juga merupakan salah satu tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut. Iya, terima kasih Bu Yoni, luar biasa ya. Kita lanjut yang keenam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ada anak itu datang ke sekolah nggak pakai sepatu hitam, kita beri tindakan, dia tidak pakai sepatu seharian. Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Iya, benar Pak Jess, ini hukuman. Iya. Kita lanjutkan yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Iya. Iya, benar. Ini konsekuensi. Ada kaitannya ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Lanjutkan lagi. Aku jujur ya Bu, karena ada observasi aku di bertingkat. Saat ini saya minta maaf karena tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena saya ada observasi di SD bertingkat Raya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak hanya hukuman, memberikan penghargaan ke peserta didik itu juga merupakan satu hukuman ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Kenapa dikatakan penghargaan itu merupakan bentuk suatu hukuman juga? Karena penghargaan itu pengaruhnya itu hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Ketika anak-anak tidak mendapat penghargaan, dia akan kembali kepada karakter dia sesungguhnya. Seperti kasus ada seorang anak, dia itu sangat rajin mengerjakan tugas kalau mendapatkan reward atau penghargaan dari bapak ibu gurunya. Jadi pada saat satu hari bapak ini tidak masuk karena berhalangan kurang sehat, digantikan dengan ibu yang lain. Ibu ini belum tahu bahwa bapak ini biasa memberikan penghargaan atau reward. Jadi ketika digantikan oleh ibu guru yang lain, bisa saja anak ini jadi motivasi belajar itu menurun gitu. Karena tujuan awalnya untuk mendapat penghargaan. Seperti itulah pengaruh penghargaan itu jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Kami pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak itu, ini kami bingung, jujur ya Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Mengapa seseorang yang mendapat hadiah bisa merusak hubungan? Jadi ceritanya itu, ini bisa kita analisis dari dua, yang mendapat penghargaan dan yang tidak mendapat penghargaan. Jadi terkadang namanya anak-anak ya, ketika mendapat penghargaan itu ada rasa bangga, rasa puas, tanpa disadari menimbulkan kesombongan. Akhirnya ada seperti level pertemanan, kami yang pintar, mereka yang kurang pintar. Itu dari sisi anak yang mendapatkan penghargaan. Dari sisi anak yang tidak mendapat penghargaan, dia semakin minder. Jadi ada hubungan yang rusak di antara peserta didik ini. Berikutnya, penghargaan menghukum
Lanjutkan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas ya. Banyak anak-anak didik atau murid-murid ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghargaan. Kalau sudah ada kata menghalalkan segala cara, otomatis kreativitasnya akan mati, Bapak Ibu. Contohnya, ini kejadian pada saat kami SMA, ada teman yang begitu ambisi untuk mendapatkan peringkat 1 supaya bisa masuk bebas tanpa tes ke universitas, supaya tetap mendapatkan posisi ranking 3. Kreativitasnya dimatikan. Kenapa? Dia menghalalkan cara dengan mengopek pada saat ujian. Itu kreativitasnya rusak atau mati gitu. Padahal itulah dampak dari penghargaan itu, seperti itu. Baru yang berikutnya bahwa penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Sorry, ini saya salah ketik, bukan intrinsik, tapi motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita lanjutkan. Kalau penghargaan tidak bisa, apa yang bisa kita bagikan kepada anak-anak? Nah, kita bisa berikan apresiasi. Pengganti dari penghargaan itu adalah apresiasi. Apresiasi itu merupakan pengakuan khusus terhadap peserta didik. Apresiasi itu juga adalah pengakuan secara pribadi. Apresiasi itu pengakuan bisa kita gantikan pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian. Pengakuan itu secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi apresiasi ini bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Jikalau ada peserta didik kita rajin datang ke sekolah, menyapu ruangan, walaupun bukan jam piket dia, ini yang perlu kita angkat, karena sebetulnya di situ adalah proses dia. Kita beri apresiasi. Lanjutkan aku. Oke. Pada prosesnya, misalnya cara memberi apresiasi itu, aku ibu sangat senang karena ibu perhatikan kamu begitu rajin piket kelas walaupun bukan waktu atau jadwal anak-anak ibu piket. Seperti itulah contoh salah satu daripada apresiasi. Berikutnya aku. Jadi Bapak Ibu, terkait motivasi perilaku manusia untuk dapat menumbuhkan motivasi internal pada murid sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Penting bagi kita untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Baik, kita lanjutkan ke materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi di dalam setiap tingkah ataupun di dalam setiap tingkah laku peserta didik itu ada motivasinya, sekarang ada dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi anak didik kita itu tingkah lakunya di dalam aktivitas sehari-hari dalam kelas itu ada 5 kebutuhan dasar. Sebagai contoh, ini hal-hal sederhana ya Bapak Ibu.
Kalau kejadiannya mungkin terkadang di kelas rendah, ada anak-anak merebut makanan temannya. Jadi kita sebagai bapak ibu guru itu harus tahu nih kira-kira apa kebutuhan dasar dia melakukan tindakan itu. Bisa saja dia belum sarapan dari rumah, jadi nampaknya dia melihat temannya makan, dia pun pengen. Dia minta nggak dikasih temannya, jadi dia rebut. Jadi kebutuhan dasarnya di sini adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi banyak anak-anak atau peserta didik kita ini berperilaku negatif karena membutuhkan kasih sayang. Mungkin hal itu dia tidak dapat dari lingkungannya. Membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Kadang ada anak-anak di dalam kelas itu dia condong, dominan. Karena dia pengen harga diri atau keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu keinginannya. Terkadang kan baru masuk nih, Pak hari ini kita belajar ini, kita belum tegur sapa, tapi mereka sedang memimpin. Kebutuhannya itu adalah penguasaan, gitu. Pengen diakui. Nah yang keempat, kebebasan. Ada anak-anak pengen merasakan kebebasan, jadi pengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan. Pengen bermain, humor, antusias, dan tertawa manja. Nah, ini ada satu kasus Bapak Ibu. Kita bisa baca ya, saya bacakan. Dan saya mohon nanti Bapak Ibu merespon kira-kira kita diskusi apa jawabannya dari 5 kebutuhan dasar tadi. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun belum memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Saya rasa kita pernah mengalami ini ya Bapak Ibu. Nah, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Oke, sudah dijawab ini. Kembali dulu ke slide-nya, jangan dulu kembali ke tadi ya. Kira-kira sudah dapat bocoran. Dari kasus si Fajar dan Ibu Dani sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan Dani di sini Bapak Ibu? Tidak apa-apa, walaupun sudah terlihat. Kira-kira mengapa Dani bertingkah atau berpola? Mungkin Ibu Desi bisa menjawab, Bu Desi. Mungkin Ibu Desi bisa menjawab kebutuhan dasar anak. Oke, atau Ibu boleh? Malu. Ibu Nia silakan Ibu. Apa kebutuhan dasar anak ini? Maka bertingkah atau berperilaku seperti itu. Silakan Ibu Nia. Menurut saya dia membutuhkan kebebasan mungkin ya, ataupun kesenangan. Iya, terima kasih ya Ibu. Nah di sini boleh tampilkan slide. Iya, udah ada bocoran tadi.
Tujuannya kita sebagai Bapak Ibu guru juga ini bukan sebagai bahan refleksi kita ya gitu, saling berbagi ya, bukan mengajari saya di sini saling berbagi. Ya benar seperti Bu Yoni bilang, dia pengen kebebasan dan kesenangan. Terkadang tingkah laku anak kita itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Jadi di sini kita Bapak Ibu guru diharapkan bisa membawa pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak itu apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Oke, stop dulu. Sebelum ke sini, saya mau tanya juga ada satu permasalahan. Jikalau di dalam kelas nih Bapak Ibu ada anak kita yang dari pagi itu bawaannya tidur aja. Ada pernah ya? Kita apa dia bawaannya tidur? Kira-kira apa nih kebutuhan dasar hidupnya? Ada peserta didik kita dari pagi itu sampai jam terakhir bawahnya tidur, ngantuk gitu. Kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mana yang belum terpenuhi? Kita berbagi, mari. Ayo coba berbagi. Ada ibu? Kita masuk, dia udah ngantuk, dia duduk di pojok belakang, dia tidur-tidur. Kita nerangkan pun dia tetap tidur-tidur. Oke. Ada? Mencoba? Nah, di sini kita sebagai guru itu menggali dari yang kelima ini yang mana dia butuhkan. Bisa saja bertahan hidup. Kenapa? Karena terkadang kan ada anak ini dia harus menjaga adiknya karena ibunya bekerja di larut malam. Jadi saya pernah lihat itu video di Facebook ya, di share anak sekolah datang terlambat itu karena dia berganti pakaian dengan abangnya karena cuma satu baju yang dia miliki, atau mungkin karena dia harus merawat orang tuanya. Jadi dalam melakukan suatu tindakan kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar anak didik kita supaya tindakan kita itu nanti mengarah ke restitusi. Boleh sambil minum Bapak Ibu karena ini panjang ceritanya, boleh sambil minum ya santai, tapi kita dapat ilmunya. Kita masuk materi kita yang kelima yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sebelum saya jawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ada 2 pertanyaan. Saya pengen yang belum pernah bersuara, tolong ya Bapak Ibu berbagi praktik baik ya. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa alasan kita ini wajib memakai helm untuk mengendarai kendaraan 2? Apa alasannya Bapak Ibu? Bu Desi boleh? Untuk apa kita pakai helm? Boleh Bu Desi? Menurut saya, untuk apa kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai roda 2 atau motor? Yang pertama, menjaga untuk diri kita sendiri, terutama kepala, yang mana nantinya mana tahu di jalan
terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka tubuh kita yang bagian utama kepala khususnya terlindungi dari helm tersebut. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Desi ya, luar biasa, terima kasih buat jawabannya. Jadi benar seperti Ibu Desi berkata bahwa kita memakai helm itu untuk keselamatan kepala kita, keselamatan diri kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kebetulan diangkat pada saat COVID. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Kenapa kita pakai masker dan mencuci tangan pada saat COVID? Oke, Ibu bisa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin salah satunya yang paling utama itu mungkin pada saat COVID, peraturan dari pemerintah. Yang keduanya juga faktor untuk kesehatan kita sendiri untuk terhindar dari segala macam virus. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa ya. Tepuk tangan buat Ibu kita. Kita lanjutkan Ibu. Benar ya Bapak Ibu, kalau peraturan itu bersifat mengikat gitu ya. Bahkan ada pepatah berkata kadang ungkapan dalam masyarakat itu peraturan itu untuk dilanggar seperti itu. Jadi mengapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu di dalamnya itu ada satu nilai-nilai kebajikan. Itu ya, yang diangkat itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti yang dibilang Ibu Desi tadi, nilai nilai keselamatan, seperti yang disampaikan Ibu Sagala itu nilai tentang kesehatan. Jadi kalau keyakinan yang dilakukan itu berdasar dari motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi kita, Ibu Bapak Guru ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Apa saja nih? Ini tahapannya ya Bapak Ibu. Jadi di dalam membuat satu lingkungan budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Ada peraturan kelas, baru ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, seluruh warga kelas melakukannya, bisa membentuk lingkungan positif. Nah, ketika lingkungan sudah menjadi positif, kita berharap budaya positif itu dapat tercipta di lingkungan kita ini. Dengan kesepakatan ini, seluruh komunitas sekolah akan memiliki panduan yang jelas untuk berperilaku dan berinteraksi, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung terciptanya budaya positif. Bapak Ibu, antara keyakinan kelas dan peraturan, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu. Nah ini kan peraturan. Keyakinannya itu apa? Bisa kita gabungkan yang dua ini menjadi kami sepakat untuk berkomitmen menghargai waktu. Jadi di sini ada keyakinannya untuk menghargai waktu, bertanggung jawab. Oke, mati lampu ya. Lampu kali mati semua atau lampu? Ada kesalahan teknis ya, harus kurang memenuhi jadi lompat. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Materi yang keenam, apakah dia inilah dia posisi kontrol guru. Boleh sekali lagi sambil minum dinikmati. Kita lihat posisi kontrol guru. Jadi kita guru itu ada posisinya ini. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan posisi yang paling baik itu manajer. Apa yang dimaksud dengan posisi penghukum? Ya, Bapak Ibu, di sini kita sebagai bapak atau ibu guru itu memberikan hukuman itu sepihak gitu. Dan biasanya ini dengan wajah yang tegas, dengan menunjuk-nunjuk, ya bisa diibaratkan kamu ini memang loh anak yang gak rajin. Nah, seperti itulah kira-kira ungkapannya. Suara dengan nada yang tinggi. Nah, sedangkan kalau pembuat rasa bersalah itu dia lebih lembut suaranya. Kenapa gak siap PR-nya aku? Gak malu kan dilihat teman-teman Bu? Kamu yang paling lama mengumpulkan PR. Atau bisa juga kita katakan gak kasihan kalian melihat mama sama bapak kalian. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Anak-anak cenderung jadi takut, minder. Baru posisi teman. Posisi teman itu bahasanya lebih ke arah bahasa anak-anak. Kenapa gak siap PR-nya? Lupa, jangan gitulah. Haruslah diingat. Nah, mungkin ada atau mini intonasinya sebagai teman ya Bapak Ibu Guru. Nah, kalau ke posisi pemantau, dia datar, rata. Misalnya ini udah terkait nanti ke konsekuensi. Kenapa tidak siap PR-nya? Lupa Pak. Jadi kalau lupa, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Menurut perjanjian keyakinan kelas kita, kau harus mengulanginya. Nah, seperti itu dia ya Bapak Ibu Guru. Nah, posisi yang paling baik itu posisi manajer. Nanti akan saya jelaskan lebih mendalam. Lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, tindakan kita itu hormat pada bendera selama 1 jam, atau kita suruh dia berdiri di tiang bendera. Mungkin kalau SD nggak 1 jam ya, 15 menit atau 20 menit seperti itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah, berapa kali sudah ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru. Ini menimbulkan rasa bersalah pada diri anak-anak. Yang kedua, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau posisi teman yang kita katakan, ayo dong ikut aturan sekolah, atau mungkin tolonglah bantu bapak ibu guru, pakailah atribut kalian. Nanti kelas kita yang dicap nggak tertib, apalagi kalau kelas tinggi ya Bu. Ayolah anakku, pakailah topinya. Kalian kan contoh sama adik-adik kalian. Nah, seperti itu ya kan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itulah ungkapan dalam posisi pemantau. Kita lanjut ya Bapak Ibu Guru. Contoh penerapan posisi kontrol pada
jawab mungkin iya Pak atau iya Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi solusi dari anak itu bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang mencarinya. Sebentar ya Bapak. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi, kalau ada ucapan, saya kecewa sekali dengan kamu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kita sebagai guru di sini ada di mana, Bapak Ibu? Oh ya, Ibu sendiri mau menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimatnya itu pembuat rasa bersalah. Iya. Dengan mengungkapkan kekecewaan, anak-anak kita itu akan merasa bersalah terhadap dirinya, Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika ada satu tindakan anak kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira ini posisi kontrol kita di mana ya Bapak Ibu? Oh ya, boleh kembali Billy? Iya, itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah sebagai penghukum. Iya, kita di sini seakan-akan memvonis anak itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi di sini posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Boleh kita lanjutkan ketiga? Oke, ini gampang ya. Dan saya harapkan kita ada di sini ya. Udah terjawab Ibu ya. Apa Bu? Iya benar, manajer ya. Boleh Ibu yang bacakan dan Ibu yang jawab ya. Baik Ibu Segala. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrolnya ada di sebagai manajer. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan aku. Ini kalau seorang ibu atau bapak guru mengatakan ayolah lakukan demi bapak atau ibu, kira-kira posisi kita ada di mana? Ya, Ibu mau Ibu Desi? Ya, Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Itu posisi kontrolnya sebagai teman. iya, benar luar biasa. Terima kasih Mbak Desi. Dulu lah buat Ibu. Kita lanjutkan Bu Desi. Lanjutkan aku. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mungkin Bapak, Pak Jess, bisa? Posisi kontrol apa kita ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah menurut saya. Coba kita lihat sekali lagi ya. Ya, coba. Kita mungkin ya sebagai pemantau ini ya. Oke, mantap aja luar biasa. Benar, posisinya sebagai pemantau. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Oke, sampailah kita pada kesimpulan tentang posisi kontrol guru ya Bang. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling ideal bagi kita guru dalam menyelesaikan masalah itu adalah posisi manajer. Karena posisi manajer ini mengacu pada restitusi, di mana guru menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid dalam penyelesaian masalah, sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, materi ketujuh. Ya,
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Oh ya, jaringan sebentar. Bisa Pak? Enggak bisa. Kayak ini dong restitusi. Jadi segitiga itu kan mempunyai 3 sisi. Sisi yang pertama itu namanya identitas ini. Iya, gimana Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini, kita sebagai Bapak Ibu guru itu membuat anak ini jangan merasa bersalah dulu gitu. Jadi mungkin bisa kita ucapkan pada saat ada permasalahan dalam peserta didik, kita bilang, ngaku setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi dia stabil dulu. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Itu menstabilkan. Atau dengan perkataan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat untuk kita menstabilkan identitas anak didik kita. Yang kedua, sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, kita validasi. Nah, kalimat-kalimat atau pertanyaan yang bisa kita ungkapkan pada saat memvalidasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi di sini kita mencari apa alasannya melakukan tindakan itu. Mungkin terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Dia melakukan satu tindakan yang salah atau tidak tepat itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, bisa juga dengan ungkapan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kita lanjut. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari tindakan yang salah itu bisa kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa kelak? Jadi dari tahapan restitusi, dari segitiga restitusi tadi, kita harapkan memunculkan motivasi intrinsik dari setiap murid kita. Oke Bapak Ibu, ini ada video saya melakukan tahapan segitiga restitusi terhadap salah seorang anak murid kita, di mana ini tidak mengerjakan PR berulang kali. Jadi yang pertama, saya menstabilkan identitasnya dulu. Karena juga pernah seperti kamu, ketika bersekolah dulu, ibu juga pernah berulang kali tidak mengerjakan PR. Nah, dia yang awalnya takut, akhirnya netral, stabil nih emosi dia. Baru saya tanya, kira-kira aku apa alasan kamu tidak mengerjakan PR berulang kali? Nah, dia jawab, kebetulan ayah saya keluar kota Bu, jadi saya membantu tugas ibu saya, sehingga saya lupa mengerjakan PR. Nah, setelah itu saya tanya, kalau seperti itu, kira-kira
Eh, Kembali ke ini ya, saya ulang sedikit videonya. Setelah saya tanya alasan dia mengapa berulang kali tidak mengerjakan PR. Oke, jadi tahapan dari segitiga restitusi tadi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah saya tanya kepada peserta didik kita, murid kita ini, kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan berulang kali? Alasannya karena menolong orang tua, berhubung bapaknya keluar kota. Jadi saya tanyakan kembali dari keyakinan kelas yang sudah kita pelajari, apakah dia menyadari nih tindakan dia itu kurang tepat? Dia bilang iya Bu. Keyakinan apa yang anak ibu belum melakukan? Rasa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi saya tanya kembali, kira-kira apa nih solusinya Nakku? Dia bilang, saya berjanji Bu, sepulang sekolah nanti tugas saya kerjakan dan besok saya kembalikan. Ini adalah salah satu ya Bapak Ibu, contoh dari penerapan segitiga restitusi, sehingga kita harapkan di kemudian hari motivasi intrinsik itu ada di dalam peserta didik kita. Boleh dilanjut? Nah, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita harapkan dengan kegiatan ini kita boleh saling berkolaborasi sehingga budaya positif itu bisa tercipta di lingkungan kita, SD kita yang tercinta ini. Demikianlah Bapak Ibu buat acara saya dalam pemaparan terkait budaya positif hari ini. Kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya atau memberi penguatan, kami persilakan waktu dan kesempatan. Pas? Oke. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini. Mungkin di dalam penyampaian materi ataupun pemaparan materi tadi ada pemilihan kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon untuk tidak disimpan dalam hati ya Bapak Ibu. Ini adalah proses kita untuk menjadi lebih baik lagi sehingga kita boleh mencapai posisi yang paling baik, yaitu posisi manajer, sehingga memunculkan motivasi intrinsik bagi peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah acara ini kita tutup. Oke, Pak Jess, ada yang mau disampaikan? Sekali lagi saya ucapkan